pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin buka masker ya. Yang pakai masker silakan karena kita memang masih dalam kondisi pandemi walaupun sudah berakhir tapi kita tetap masih harus rutin ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, oke ya. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya luar biasa, gitu ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, kalau saya bilang PJOK Jaya, 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 kayak gitu bisa ya? 1, 2, 3, PJOK Jaya, Jaya, Jaya. Oke, terima kasih ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, seperti biasa alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh satu orang ketua kelas atau perwakilan. Silakan. Siapa satu orang yang biasa memimpin? Jayat. Oh, Jayat serap. Silakan siapa aja yang suaranya lantang. Oh ya, Rafael. Ya, Gina suaranya menggelegar. Ya, mulai. Siap. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini masih pagi ya. Saya nggak betah duduk orangnya ya, biasa di lapangan jadi nggak enak duduk tuh ya. Saya berdiri ya, izin ya. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi inti ya, saya mau main dulu sama kalian nih ya untuk merangsang konsentrasi kalian. Saya tahu masih pagi ya. Nanti belum ada yang takutnya, ada yang belum sarapan dan lain sebagainya nih. Takutnya nggak konsen. Oke, kita main tebak gambar dulu. Oke, alingan nggak sama saya? Alingan ya. Alingan dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, hewan apa ini? Ayam. Coba kita lihat. Oh iya. Ayam nggak apa-apa kan? Oke, kita lanjut ya. Binatang kedua. Ini apa nih? Saya kasih cluenya ya. Saya kasih cluenya nih. Binatangnya lompat-lompat asli dari Australia. Iya betul, Jayat. Singa. Singa lompat-lompat. Ini kan edit. Oke, terakhir ya. Tiga aja cukup. Nah ini suka lompat-lompat. Apa? Kelinci. Apa? Oh, kamu kelinci, kamu apa? Kucing. Oke, kamu apa tadi? Sapi. Ah, udah jawab tadi. Oke, kita buka. Monyet. Salah semua. Masa? Iya, oke. Ya, lumayan lah menyegarkan pikiran ya. Nah, sebelum itu sekarang sudah lebih semangat, saya absen terlebih dahulu karena belum saya mana lagi absennya. Oke, yang saya panggil namanya bilang apa? Belum, bukan sayanya. Yang saya bilang, saya panggil namanya ini kasihan si monyet ya. Oke. Ya, yang saya panggil namanya bilangnya seperti biasa, saya ya Pak. Oke? Masih ingat Pak? Iya. Saya ya Pak. Gitu ya. Oke. Agasya. Sakit. Oke, nggak masuk ya. Ya, oh nggak ada info. Baik. Ahmad Jayat. Salah. Saya ya Pak. Nah, apa dia? Iya. Aida. Apa? Lanjut.
Ambar OSIS ya. Oke. Nggak ada, saya sakit. Oh sakit, nggak masuk. Oh, karena main basket ya. Oh oke. Bunga. Apa suaranya bang? Oke. Saya Pak. Ini. Ian. Apa Ian? Apa? Elvira. Hasna. Mana? Oke, gantian. Ismi. Oke. Theo Jaden. Marvel ya panggilannya Pak ya. Kanza. Saya ya Pak, gitu dong. Eza. Ya. Marsha. Ya. Ajis. Oke. Dava. Saya Pak. Ya. Aikal. Kenapa sih kok lucu banget bilang saya ya Pak? Rido. Neisha. Nanti dulu nanti dipanggil Novita. Novita. Iya, saya ya Pak gitu dong. Raditya. Oke. Devi. Sakit ya dia? Sakit. Oke. Siapa Pak? Regina. Saya Pak. Ya, kan enak gak lucu ya? Iya. Rofifa. Sakit. Rohman. Saya Pak. Nanya lagi ya. Nakira. Yaskia. Saya ya Pak. Oke. Oke. Oh siapa yang belum dipanggil? Nah, ada berapa? Lucu banget Bapak. Nabila. Nabila Ayu. Terus? Dimas ya? Dimas. Adnan. Iksan. Bani. Terus siapa? Linda. Rosa Linda. Oke, ya baik. Belum kita memulai kembali untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita, ya. Terhadap nasionalisme, rasa cinta kita terhadap Indonesia. Ya, silakan berdiri dulu. Berdiri Pak. Iya dong, kita nyanyi dulu, ya. Saya lupa. Tunggu. Bentar. Tunggu. Lupa di Bluetooth. Udah Pak. Tes dulu ya. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Oke, sikap siap semua. Belum ada, tunggu Pak. Tunggu belum. Belum ada suara. Oh belum. Tunggu belum di pairing. No. Unknown. Apa? Ini ya. Oh bisa, ya siap.
artinya? Apa ayo? Iya. Yang kita pelajari di pelajaran terakhir. Oke. Apa pelajaran terakhir yang waktu terakhir itu apa yang pakai matras tuh? Ini Oke, apa namanya? Ya, coba satu orang angkat tangan, guling depan, guling belakang. Ada apa lagi coba? Ya. Oke, sama apa lagi? Pilih. Oke, ya. Kemarin kita sudah belajar senam lantai, ya. Di antaranya ada guling depan kemarin ya, tekniknya sudah dipelajari, ya. Nilainya bagus-bagus, ada yang remedial juga. Apa ya? Ya nggak apa-apa. Oke, setidaknya kalian ingat. Oke. Jangan dibahas. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari cabang atletik. Kira-kira apa nih? Kalau kamu melihat gambar ini, lompat jauh. Siapa yang di SD-nya udah pernah lompat jauh? Oh belum? Oh kamu pernah? Oh kamu pernah Marvel? Pernah ya. Nah ini adalah nanti akan kita pelajari adalah teknik dasar lompat jauh. Ya jadi kita lari. Setelah itu nanti ada tumpuan, kita mendarat di bak lompatan berupa apa kira-kira tuh? Pasir. Kalau batu Nggak bisa, harus pasir. Kalau nggak nanti ketika praktek kita nanti diganti dengan matras. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, nanti tujuan yang akan kalian capai yang saya harap kalian bisa, ya, yang pertama itu menguraikan gerak. Ya, hari ini kita akan mencoba itu menganalisis gerak, nanti gerak dasarnya lompat jauh, gaya jongkok dengan tepat, peserta ini mempolahkan gerak dasar lompat jauh dengan baik, ya. Jadi kita itu nanti praktek. Dan yang berikutnya mengintegrasikan gerak dasar lompat jauh, menggabungkan dari ada tahap awalan, sikap sampai sikap akhir, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya, kira-kira nih ya, kira-kira menurut kalian aja, apa manfaat dari kamu mempelajari atletik ini? Kira-kira lompat jauh. biar tinggi Pak. Biar tinggi, betul. Tinggi ya, kita lompat-lompat tinggi ya. Oke, betul. Terus kan ada larinya. Kira-kira kalau kita lari itu biar apa tuh? Sehat. Biar sehat ya. Semua olahraga memang tujuannya pasti biar sehat. Selanjutnya ada apa lagi tuh? Meningkatkan stamina tubuh, betul ya. Karena kita lari kan staminanya pasti jadi bagus. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu ada maling di rumah depan rumah kamu nih, kamu cepet ngejar itu kira-kira begitu. Kira-kira ya. Oh nggak lucu ya? Oke cukup. Nah sekarang silakan buka handphonenya, kita akan bermain quizzes ya. Nanti saya akan share di grup kalian. Ya, HP-nya di sana. Saya lupa. Benar ya Pak? Izin pakai ini ya Pak, sebentar aja Pak. Ya. Kenapa Pak? Oh. Kenapa Pak? Oh siap. Siap Pak Sulaiman. Iya Pak. Ya Pak. Masih Pak. Enggak saya butuh ini Pak. Bentar Pak. Butuh WhatsApp. Bentar ya Pak. Bentar ya. WhatsAppnya di sini. Bentar ya, lupa saya. Ya halo Pak, bentar Pak. Oke makasih Pak, udah habis ini Pak.
Saya izin dari bawah sama aja Pak. Oke Pak. Iya. Tunggu ya. Saya share di grup ya. Oke, siap-siap. Waktunya nanti menyesuaikan ya. Saya kirim di ya, yang telat banget. Apa sih? Oh, sweetie. Shoo. Bentar. Ya, nanti tinggal kalian klik aja ya. Bentar, tapi servernya belum. Iya, nggak apa-apa ikut. Ikutin aja. Oke, silakan dibuka. Oh, oke, di share di grup kalian aja lagi ya. Oh, ini saya ini. Ya, tunggu bentar. Tunggu bentar. Ini buat saya. Pamit kayak HP pamit. Taruh aja, Pak. Klik lagi aja. Mana? Ini bekas saya mainin. Ini tuh. Nggak ada sih. Ada lagi nggak di tampilan utama? Boleh coba loh. Oke, anggap aja udah biarin. Oke, bagaimana posisinya tadi? Seru? Lumayan ya, jadi meningkatkan. Nah, itu adalah tes. Ya, itu adalah tes pemahaman awal ya. Jadi, saya harapkan kalian jadi tahu, oh ini yang akan kita pelajari. Kurang lebih seperti itu ya. Oke ya. Ya. Oke, sekarang silakan simak video lompat jauh. Kalau ada informasi penting, saya harap kamu bisa mencatat di buku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian pasti pernah melakukan gerakan melompat, baik saat melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Tahukah kalian, lompat merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Beberapa nomor yang masuk dalam nomor lompat antara lain lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat garah.
kita akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Dari sini kita sudah tahu apa saja yang dibutuhkan dalam olahraga lompat jauh, yaitu lintasan lari serta bak pasir. Lompat jauh didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, atau disebut dengan melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Terdapat beberapa macam gaya dalam lompat jauh, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Perbedaan mendasar pada ketiga gaya tersebut adalah pada posisi melayang. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno. Pada awalnya, olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan yang lain. Pada masa itu, teknik permainan lompat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Para pelompat harus berlari dengan mengangkat beban di kedua tangannya. Ini dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang telah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, J.C. Owen mencatatkan loncatan 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada tahun 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat. Jarak awalan yang biasa dan umum digunakan oleh para pelompat dalam perlombaan lompat jauh adalah untuk putra 40 meter sampai 50 meter, sedangkan untuk putri 30 meter sampai 45 meter. Awalan harus dilakukan dengan secepat-cepatnya, serta jangan merubah langkah pada saat melompat. Agar dapat menghasilkan daya tolakan yang besar, maka langkah dan awalan harus dilakukan dengan mantap dan melintang. Untuk itu, dalam melakukan lari awalan, bukan hanya membutuhkan kecepatan lari saja, akan tetapi ketepatan langkah juga sangat dibutuhkan sebelum melakukan tolakan. Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan horizontal ke kekuatan vertikal yang dilakukan secara cepat. Untuk membantu tolakan ke atas, lengan harus diayun ke atas dan kaki yang melangkah diayunkan setinggi mungkin. Cara bertumpu pada balok tumpuan harus dengan kuat. Tumit bertumpu terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan seluruh telapak kaki. Pandangan mata tetap lurus ke depan, agak ke atas. Melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan dan badan sudah terangkat tinggi ke atas. Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan.
Pada prinsipnya, sikap badan di udara bertujuan untuk berada selama mungkin di udara, menjaga keseimbangan tubuh, dan mempersiapkan pendaratan. Sehubungan dengan itu, diusahakan jangan sampai menimbulkan perlambatan dari kecepatan yang telah dicapai. Dengan demikian, tubuh akan melayang lebih lama. Pada teknik inilah perbedaan gaya dalam lompat jauh dapat dilihat. Selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersama-sama dengan lutut dibengkokkan dan mengepet, sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan. Mendarat merupakan salah satu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Sikap mendarat pada lompat jauh baik untuk gaya jongkok, gaya menggantung maupun gaya berjalan di udara adalah relatif sama, yaitu pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan cara mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan, kemudian mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu dan mengepet. Beberapa gaya dalam lompat jauh seperti yang sudah dijelaskan di depan, ada gaya jongkok atau sering juga disebut gaya ortodok. Yang kedua adalah gaya menggantung atau disebut sniper. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. Seperti yang telah dijelaskan, perbedaan gaya dalam lompat jauh terlihat pada fase melayang. Pada gaya jongkok, saat melayang kedua kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi badan berada dalam sikap jongkok. Keadaan ini supaya dapat dipertahankan sebelum melakukan pendaratan. Sedangkan untuk gaya menggantung, pada saat melayang, kaki diayun dan diangkat ke depan. Kaki tolak selepas dari tanah diayunkan kembali ke depan bersamaan atau sejajar dengan kaki ayun. Sikap badan dibusungkan ke depan atau melenting ke belakang. Lengan diayunkan ke atas belakang. Kepala tetap berada posisi menengadah. Pada gaya berjalan di udara ini, gerakan yang dilakukan sesuai dengan namanya, yaitu seolah-olah melakukan gerakan berjalan. Dengan melakukan sikap berjalan di udara, kedua kaki saling bergantian mengayuh di udara. Sebelum kaki mendarat, upayakan berada dalam posisi di udara selama mungkin agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam lompat jauh. Yang pertama, memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum melompat. Berawal dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai. Badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Fase yang tidak seimbang. Gerakan kaki yang prematur. Tak cukup satu angkatan kaki pada pendaratan. Satu kaki turun mendahului kaki lain saat mendarat. Sekarang adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peliharalah kecepatan sampai saat melompat. Capailah dorongan dengan cepat dan dinamis dan pada balok tumpuan. Ubahlah sedikit posisi lari dengan tujuan mencapai posisi yang lebih tegak. Ayunan tangan harus harmonis dengan gerakan kaki, baik saat berlari, menolak, melayang, dan mendarat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Capailah jangkauan gerak yang baik. Kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkan. Sekarang coba kalian kerjakan beberapa soal singkat ini. Yang pertama, apa tujuan latihan melompat pada masa Yunani kuno? Yang kedua, berapa fase gerakan dalam melompat jauh? Yang ketiga, sebutkan 3 macam gaya dalam melompat jauh. Oke. Mudah kan? Pasti kalian bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Kalian juga harus mencoba melakukan gerakan lompat jauh. Pastikan kalian melakukan gerakan ini di tempat yang aman. Dan jangan lupa latih kekuatan kaki kalian supaya dapat menghindari kemungkinan cedera. Siapa tahu kalian bisa menjadi atlet lompat jauh yang profesional. Demikian pembelajaran lompat jauh kali ini. Semoga bermanfaat.
Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan. Oke, tepuk tangan. Nah, gimana videonya? Bagus ya? Bagus ya? Sudah sangat jelas? Atau masih ada yang kurang? Ya, walaupun jelas tapi saya rasa masih ada yang ada di benak kalian, masih ada yang ditanyakan pasti ya. Ya, seperti itu. Oke. Setelah ini ya, saya mau tanya dulu nih. Dari apa yang tadi sudah kalian dengarkan ya, teknik dalam lompat jauh itu ada apa aja tadi ya? Ayo. Teknik dalam lompat jauh. Ada berapa tahap tadi? Oke, apa tadi? Siapa namanya? Kanza. Oke, apa Kanza? Awalan, tolakan, melayang, mendarat. 90 buat Kanza. Tepuk tangan. Oh iya, oke, sama Regina juga. Oke, dah. Ya, jadi ada 4. Ya, ada 4 tahap atau 4 fase ketika kalian nanti akan melaksanakan teknik dasar lompat jauh. Yang pertama itu awalan. Awalan itu bentuknya seperti apa? Lari, betul ya. Yang kedua, fase tolakan. Tolakan itu seperti apa? Tumpunya berapa kaki? Nah, ya, oke. Ada yang 1, ada yang 2. Nanti akan kita bahas. Baik. Selanjutnya ada fase melayang di udara. Fase melayang di udara ada berapa tadi? Ayo, ada berapa? Oke, nggak apa-apa. Belum terjawab, masih bingung? Nanti saya jelaskan lagi. Oke. Nah, sebelum itu saya ingin membagikan ini namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Nanti di sini adalah tugas kalian yang akan kalian kerjakan. Baik, itu penilaian, pengetahuan dan keterampilan bersama. Ya, kalau dibaginya sama kelompoknya. Ini tolong duduknya sudah berkelompok ya. Sudah berkelompok kan ya? Nah, sekarang silakan putar badannya, duduknya menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Udah ya? Oke, sisa 1. Oke, duduknya sudah menyesuaikan ya. Oke, silakan dilihat yang KPD-nya. Sebelum kita lanjut, silakan dilihat terlebih dahulu. Itu. Oke, baik. Di situ sudah ada Bapak simpan situ saya tulis ya. Mulai dari asal sekolah, mata pelajaran, kelas, pokok bahasan, alokasi waktu. Dan di situ ada kelompoknya sama kelasnya, nama anggotanya. Silakan ditulis sesuai anggotanya masing-masing. Silakan. Ya, silakan ditulis dulu. Yang ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini 3, 4, 5. Iya, 5 aja. Oke, satu kelompok ini ada kurang lebih 5 orang, semua sama ya. Oke. Apa? Iya. Oke, sudah ditulis namanya. Ya, saya sampaikan dulu ini tugas yang untuk kita bahas nanti, dan ini akan dikumpulkan atau dikerjakan nanti. Dikumpulkannya itu ketika akhir pembelajaran nanti ya. Jadi setelah kita praktek, kamu juga bisa menganalisis, mengintegrasikan, nanti baru tugasnya dikumpulin. Jelas? Jelas ya? Ini nanti di akhir pembelajaran dikumpulin ini ya. Oke. Sudah nama kelompoknya? Sudah. Di situ ada tujuan pembelajarannya juga. Lanjut ke lembar yang kedua, silakan dibuka.
Ya, nanti jangan lupa ketika nanti sebelum memulai, ya dipastikan setiap kelompoknya ada pilih salah satu orang untuk menjadi ketua gitu ya. Yang berikutnya baca perintah pada LKPD dengan seksama. Apabila terjadi kesulitan bertanyalah dengan saya ya. Oke. Oke, yang berikutnya dengarkan. Di lembar yang ketiga, silakan dibuka lembar yang ketiga. Ini pada lembar kerja keterampilan ya. Kalian nanti diminta untuk mengamati, terus memanfaatkan media yang sudah disediakan. Dalam hal ini nanti Bapak menyediakan nanti alat prakteknya ya. Selanjutnya nanti kita akan lakukan sama dengan kelompoknya masing-masing ya, nanti setelah pertemuan ini. Berikutnya nanti kalian saling memperhatikan ya. Silakan dilihat dulu gambar 1 itu adalah gambar awalan. Jadi dia sedang ancang-ancang lari ya. Ancang-ancang lari. Gambar kedua sedang apa tuh? Tolakan ya. Jadi dia sedang melompat. Gambar ketiga tentang apa itu gambarnya? Fase melayang di udara ya. Dan yang berikutnya nanti terakhir itu sikap mendarat ya. Jadi kita akan belajar 4 teknik itu. Silakan dibuka lembar observasinya. Dari aktivitas gerak saya jelaskan dulu biar nanti paham. Jadi di sini nanti kalian akan menilai penilaian teman sebaya. Misalnya gini, kelompok 1 sama kelompok 2 sedang praktek ya. Maka kelompok 3 dan 4 itu akan melihat ya, teman-temannya dilihat siapa satu orang sudah betul atau belum ya. Jadi kamu nanti yang menilai. Misalnya kelompok 1, kelompok 2 lagi praktek, lagi tampil gitu ya. Kelompok 3, kelompok 4 itu menilai temennya, liatin temennya. Coba lihat kertasnya, di teknik awalan dia posisi badannya udah nyaman belum? Gitu, relax enggak? Ya, selanjutnya lakukan larinya kencang apa enggak? Larinya maksimal apa enggak? Kalau iya nanti kamu checklist iya, kalau tidak di checklist tidak. Sederhana kan? Ya. Terusnya dia melakukan gerakan dengan benar enggak? Artinya larinya lurus tadi sesuai arahan yang sudah nanti akan kita pelajari ya, seperti itu. Saat sudah mendekati papan tolakan bersiap untuk menumpu. Dia siap nggak menumpu? Kadang-kadang nanti pasti ada permasalahan di situ ya. Yang berikutnya fase tolakan. Nah, ayunan paha dan kaki ke depan menggunakan kaki terkuat ya. Kadang-kadang kita lagi lari nih, tahu-tahu udah deket bak lompat. Nah, itu nanti akan timbul permasalahan situ. Ya, tahu-tahu harus lompat, padahal kakinya bukan kaki terkuat kita. Nah, gimana cara menanganinya? Kurang lebih seperti itu. Condong enggak badannya ke depan, terus ketika dia lompat sudutnya 45 derajat apa enggak? Ya, kenapa harus 45 derajat? Nanti akan saya jelaskan. Yang berikutnya, pada saat posisi melayang, pinggulnya didorong ke depan enggak? Badannya dibusungkan ke depan enggak? Seperti itu, ya. Yang berikutnya, ayunan tangan ke depan dibantu oleh dorongan kedua kaki ya. Tadi kalian lihat kan ya, si atlet itu melakukan ya, luar biasa, kakinya dilempar ke depan ya, badannya ada yang dicondongkan, ada yang dibusungkan, yang macam-macam, tergantung gaya yang digunakan. Nah, terakhir posisi mendarat, menundukkan kepala diikuti gerakan meretak tangan dan kaki ke depan ya. Kakinya dia di depan apa enggak, seperti itu. Kakinya nanti dua kaki atau enggak ya. Gimana kira-kira, ada pertanyaan untuk LKPD ini? Gampang ya? Mudah ya? Oke, selanjutnya yang akan kita kerjakan hari ini, tadi soalnya sudah disebutkan nanti ya. Nah, silakan sekarang kalian lihat lembar terakhir ya. Lembar itu nanti adalah lembar kesimpulan dari hasil belajar kita selama pertemuan ini ya. Yang pertama nanti coba nanti kalian
Saya harap bisa menganalisis kesalahan gerak yang sering terjadi pada kelompok yang diamati. Jadi misalnya kelompok satu mengamati kelompok 4 gitu misalnya ya, ditulis di situ. Ya, kelompok 4 atas nama siapa ditulis. Ya nanti ada digilir, bisa kan? 1, 2, 3, 4, 5 sama 1 gitu ya. Oke. Dan setelah kalian udah tahu nih ya, analisis kesalahan geraknya di apa aja. Nah, gimana cara menanggulanginya? Memperbaikinya seperti apa? Oke? Paham ya? Oke. Dari tadi kita berbicara tentang lompat jauh, belum masuk ke gayanya. Tadi ada berapa gaya tadi ngomong-ngomong? Ada 3 ya. Nah, ini adalah yang pertama. Ini adalah, nah tadi kalian sudah jawab tuh, ya. Jadi kalian sudah jawab. Saya minta tadi apa tahapan, ya? Ancang-ancang, betul jawabannya tadi si Hanza, ya. Ancang-ancang, lari, terusnya pada saat tolakan. Nah, ini fase-fasenya kurang lebih ya. Melayang di udara dan mendarat, ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Selanjutnya, lompat jauh, ya. Tadi sudah kalian dengar, tapi saya ulang biar lebih mantap lagi. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, mengkombinasikan kekuatan, kelincahan untuk melempar dirinya dari papan tolakan untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin. Ya, jadi intinya lompat jauh itu menggabungkan ini kecepatan, kekuatan, kelincahan untuk lompat sejauh mungkin, ya, sejauh-jauhnya. Tadi berapa meter tuh tadi? Rekornya berapa? 8,9. Kamu kebayang nggak 8,9 semana? Ayo. Panjang. Besok akan kita praktekkan. Nih, satu ubin ini kurang lebih 1 meter. Nih, satu keramik nih. Satu keramik ini 3 meter. Kamu ukur aja 9. Kira-kira dia lompatnya semana? 8 kali 8. Ini luasnya ini, ruangan ini kalau nggak salah 10 meter. Jadi kamu bayangin, itu tadi atlet yang memecahkan world record tuh dari ujung sini kira-kira sampai meja paling belakang lompatnya. Wow. Kalau di video kan tadi kelihatannya pendek deket ya, 8 meter ya. Tapi ketika kita lompat, pas kita lihat 8 meter jauh juga. Jadi kebayang kalau nanti kalian melihat, ya, melihat nih, kalian melihat dia langsung, jadi bukan melalui video, langsung di depan mata kalian itu lompatnya kelihatan jauh banget. Ya, apalagi dari dekat jauh banget lompatnya. Saya itu ketika kuliah dulu cuma bisa 4-5 meter setengah. Kamu nanti ya paling 3 meter, 4 meter itu udah lumayan bagus, sudah cukup buat kalian. Gitu ya. Jadi 9 meter hebat apa enggak tuh kira-kira? Hebat banget ya, hebat banget. Makanya dia memecahkan rekor. Ya. Selanjutnya, nah, lompat jauh ini itu dibedakan oleh gayanya ya pada saat apa? Melayang di udara. Yang membedakan cuma 3 aja. Nah, yang pertama ada gaya jongkok. Ya, tadi udah ada yang menulis tadi. Dikasih udah ada ya. Oke. Yang berikutnya gaya menggantung dan terakhir gaya berjalan di udara. Oke. Ya, ada 3 ya. Nah, yang akan kita pelajari itu tentang gaya jongkok. Ya, yang akan kita pelajari tentang gaya jongkok. Nah, sekarang lihat lagi ke depan, perhatikan video ini. Lihat lagi ke depan, perhatikan tahapan-tahapan geraknya. Kalau tadi kan cuma penjabaran umum saja, ya. Sekarang silakan perhatikan lagi. Tahap awalan. Start berlari mulai dari pelan, lalu menambah kecepatan lari dan mempertahankan kecepatan hingga mendekati tolakan. Kurang lebih pada 4 langkah terakhir sebelum tolakan sudah mencapai kecepatan maksimum dan harus konstan dijaga.
tidak dikurangi. Sebab pada momen tersebut akan terjadi peralihan energi dari lari awalan menuju tumpuan atau tolakan. Tahap tolakan. Setelah lari bertumbuh menggunakan kaki yang paling kuat dengan bagian tumit terlebih dahulu yang menyentuh papan tolakan, dan kemudian diakhiri dengan kaki di sebelah ujung depan. Mencondongkan badan ke arah depan saat bertumpu dan pastikan kaki berada tepat di atas papan tumpuan, tidak melebihi garis depan agar tidak didiskualifikasi. Kemudian mengangkat kaki sebelah lain yang digunakan untuk mengayun ke arah depan dengan posisi di atas hingga pinggul dengan lutut yang ditekuk. Tahap melayang di udara. Sesaat setelah melakukan tolakan dengan kaki terkuat, ayunkan kaki sebelah ke bagian depan agak ke atas hingga batas pinggul. Ketika tubuh sudah memasuki tahap melayang, maka turunkan kaki dan dorong pinggul ke depan. Tengadahkan kepala agak ke depan atas, busungkan dada, serta letakkan kedua tangan di samping tubuh ke arah belakang, seperti gerakan mendayung dengan tangan. Hingga detik-detik proses pendaratan, perlu mengayunkan kedua kaki ke arah depan, lalu membungkukkan badan dan menundukkan kepala untuk fokus ke titik pendaratan. Tahap pendaratan. Lakukan pendaratan dengan kedua kaki di posisi sejajar dengan tumit yang menjadi bagian pertama menyentuh daratan, di mana kedua tumit berhimpitan untuk menghindari cedera. Julurkan kaki ke depan agar jarak tempuh semakin jauh dan hindari jatuh terduduk di bagian pantat dengan mencondongkan badan ke depan. Kemudian kedua kaki ditekuk pada posisi jongkok dan mengepel agar dapat meredam jatuhnya badan saat menyentuh daratan. Usahakan badan tidak terhuyung kembali ke belakang atau kembali ke daerah pendaratan. Bener ya, sudah mulai banyak pertanyaan. Silakan, ada yang mau ditanyain dulu apa enggak tuh? Ayo. Ayo. Siapa yang mau tanya? Ada yang ditanyakan? Masih ada yang bingung? Ya, Kansa. Kenapa Kansa? Oke, ada berapa macam gayanya tadi ya? Soalnya di samping cuma satu ya. Ada berapa macam gaya yang tadi pada saat melayang di udara? Saya open dulu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Kansa? Siapa? Oke, siapa namanya? Keja. Apa Keja? Oke. Ya. 90 buat Keja. Benar ya? Oke, nah itu jawabannya. Jadi Kansa, ada berapa tadi Kansa? Ada 3 ya. Pada saat melayang di udara itu, yang membedakan cuma itu aja pada lompat jauh. Nah, yang akan kita pelajari apa? Yang kita pelajari apa? Gaya apa? Gaya jongkok, betul. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, namanya siapa? Jaskia. Oke, Jaskia. Ada berapa tahap tadi tuh lompat jauh ya? Tadi sudah disebutkan juga. Mungkin ini buat penguatan kalian. Ada berapa? Ya. Ya, Aida. Apa Aida? Ya, yang enak duduk dirinya. Nah, apa dah? Awalan. Iya, awalan. Tolakan.
melayang, mendarat. Betul atau enggak? Betul. Tepuk tangan lagi buat Aida. 90 lagi buat Aida. Oke, masih ada yang mau ditanya lagi nggak? Itu masih basic ya. Saya harap udah lebih paham lagi sekarang. Ada yang mau ditanya lagi? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada kayaknya. Masih banyak nih pertanyaan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh, oke. Masih ada yang bertanya ya. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Kenapa bisa diulang? Apa yang membuat kita bisa lompatannya jauh? Seperti di video tadi udah disebutkan ya, kurang lebih ya. Ada yang bisa menjawab, bantu menjawab? Dengan bahasa kalian aja, oke, silakan. Berdiri, boleh berdiri. Ya. Ya. Oke ya. Itu tahapannya. Nah, yang ditanyakan gimana cara hasilnya tuh biar lompatannya jauh. Salah satunya apa tadi? Harus apa tadi larinya? Harus maksimal, harus cepat. Ya. Kalau kita larinya pelan, pasti lompatannya nggak bisa jauh. Dan yang berikutnya nanti ada tadi di LKPD. Sudutnya harus berapa tuh? Coba dilihat tuh. 45 derajat. Ya, seperti itu. Oke? Paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Sudah? Cukup? Cukup. Oke, ya. Selanjutnya tahap out. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah mempelajari tentang tahapan ya, yang 4 itu tadi. Nah, sekarang kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat lompat jauh ya. Silakan diperhatikan. Oke, sekarang kalian diskusikan ya. Perhatikan lagi videonya. Ada beberapa nanti akan ditampilkan, ada gerakan 1, 2, 3. Kalian amati. Terus kalian setelah itu kalian rundingkan di mana letak kesalahannya sebetulnya. Ya. Ya, kalian udah berlima nih. Perhatikan lagi ya. Di mana letak kesalahan pertama, video pertama, kedua dan ketiga. Lalu nanti hasilnya dituliskan di buku kalian. Ya, seperti itu dulu. Oke, perhatikan lagi. Dilihat aja dulu, nanti kita setidaknya kamu tahu. Tulis kata kuncinya tadi, di mana letak kesalahannya. Oke, saya ulang video pertama ya, perhatikan ya. Ya,
Perhatikan lagi. Oke. Nah, lihat video kedua. Oke. Terlihat bedanya? Ya, kenapa hal itu terjadi nanti kita akan bahas itu ya. Oke, selanjutnya sudah? Oke. Sudah ya? Sudah tahu tadi sudah ditulis? Oke, selanjutnya. Perhatikan lagi gerakan yang ketiga. Perhatikan. Nah, sudah. Mau diulang? Yang ketiga jelas? Oh, diulang. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Kenapa coba yang ketiga? Ayo. Nih, saya ulang dari awal aja. Dari satu. Fokus. Iya. Oke, udah cukup? Udah nggak perlu diulang lagi kan? Silakan sekarang kalian bahas sama teman-teman. Tulis kesalahan satu apa? Analisis dari kalian apa? Ya, tulis di buku. Tulis di salah satu kertas. Nanti akan kita duduknya berbalik. Duduknya berbalik sesuai kelompoknya berbalik. Duduknya membentuk kelompoknya masing-masing. Samir nanti buat di shoot. Oke, silakan. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit saja ya. Karena hanya 3 aja, saya rasa cukup. Ya. Di mana letak kesalahannya tadi dari 3 video yang sudah dicontohkan. Ya. Udah dijawab. Oh, udah. Apa? Oke. Terus tulis ya. Oke, setelah dijawab, terus tulis nanti ya. Nanti itu memang di akhir gimana cara menyelesaikannya. Tapi kamu udah bagus seperti itu, udah punya jawabannya. Oke. Udah? Videonya cukup jelas tadi? Jelas ya. Masalahnya kamu di belakang, takutnya nggak terlalu jelas terlihat. Ya. Oke. Ya, video 1 kesalahannya di mana? Video 2. Hah? Kurang kecepatan lari. Oke. Ya, terserah apa aja. Silakan tuliskan. Sudah? Videonya jelas tadi? Jelas ya? Sudah? Bisa? Paham ya? Oke, video ketiga apa? Gimana letak salahnya? Udah? Belum? Udah? Mendaratnya.
tadi ada yang merekam juga ya. Dilihat lagi silakan, boleh dianalisis lagi. Apa? Ada yang ditanyakan? Ya, alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Iya, yang video tadi kenapa? Video pertama tadi kenapa? Makanya pincang. Oh, iya terserah. Apa? Harusnya kalau lompat jauh itu menolaknya berapa kaki? Nanti di video berapa kaki? Apa namanya? Oh oke, terserah tulis saja, sepenglihatan kamu tulis saja. Ini gue doang. Udah tiga tadi video kesalahan. Udah tiga-tiganya. Oke, bagus. Sudah nih. Tunggu yang lain ya. Sudah? Ada yang masih ingin ditanyakan? Udah. Oh, dikit lagi. Oke, masih ada waktunya, tenang. Gimana? Belum? Oke, masih ada waktu. Sederhana aja, bahasa kamu aja. Gak apa-apa, bahasa kamu aja. Iya, bahasa kamu aja. Gak apa-apa yang ringan-ringan aja. Kan nanti kamu yang baca itu. Apaan sih tadi lu ngomong enggak Sudah? Bahasa kamu aja pakai ini ya. Nanti saya minta untuk kalian membacakan hasil apa yang sudah kalian lakukan. Oke, sudah? Ini sudah? Sudah. Ini kelompok 5 dikit lagi. Kelompok 5 sudah? Oke, sudah ya? Oke, sudah. Baik. Perhatikan lagi ke depan lagi. Ke depan lagi sini. Baik, sudah. Oke anak-anak, sebelum nanti setelah ini saya akan minta salah satu dari kalian untuk membacakan hasil analisis yang sudah kalian buat dan kalian perhatikan tadi ya. Nah, sebelum itu saya mau ulang lagi ya, sekali lagi ya. Oke, perhatikan. Saya ulang. Lihat, perhatikan, lihat. Oke, dah, coba. Dari video yang pertama, hasil dari analisis kelompok 1 apa? Coba, berdiri satu orang. Ya, bacakan hasilnya.
apa bahasa kamu aja? Kenapa? Oke, larinya kurang maksimal, betul. Betul nggak kira-kira? Betul ya, karena memang dia mencontohkan jadi larinya memang nggak maksimal. Terus? Lompatnya terlalu pendek. Kenapa dia bisa terlalu pendek lompatnya? Ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi saya mau mendengarkan analisis dari kelompok 2. Silakan. Apa-apa, membacakan aja. Berdiri silakan. Berdiri aja, jangan berdiri. Ya, nggak apa-apa. Oke, kakinya. Kenapa tadi kakinya? Salah. Kenapa salahnya dia? Lompatnya gimana lompatnya? Harusnya lompat jauh 1 kaki atau 2 kaki? Nah, lompatnya. Nah, kita perhatikan nih ya, dia lompatnya pakai berapa kaki? Nih, perhatikan. Oke. Terlihat ya. Lompatnya berapa kaki dia tadi? 2. Kalau nanti besok nanti akan kita coba ya, lompatnya 1 kaki seperti apa, 2 kaki seperti apa hasilnya. Ya, pasti akan ada perbedaan. Oke, bagus kelompok 2, tepuk tangan. Oke, nah, berikutnya gerakan kedua. Siap-siap kelompok 3 ya. Perhatikan gambarnya. Iya. Oke, kelompok 3 mana? Ya, silakan dibacakan analisis dari video yang kedua tadi. Oke, larinya kurang maksimal. Oke, kakinya salah. Kenapa salahnya tadi kira-kira? Pas mau nyampe papan tumpuan gimana tuh dia? Ya, jadi kakinya karena papannya udah terlalu dekat ya, dia pengen cari kaki yang terkuat. Jadi akhirnya larinya terbata-bata gitu kalau orang ngomong gitu ya. Oke, betul kelompok 3, tepuk tangan. Oke, bagus. Ada yang mau menyanggah nggak kira-kira hasil dari analisis kelompok 1 apa? Mengenai video kedua tadi, ayo coba. Sama nggak? Sama nggak hasilnya? Coba, nggak apa-apa, bacakan Ajis. Nggak apa-apa, bacain aja. Ya. Oke, tumpuannya dia salah karena langkahnya yang sudah terlalu apa? Pendek langkahnya. Orang langkahnya pendek gimana mau lompat ya? Pasti akan sulit. Terima kasih Ajis. Oke, berikutnya kelompok 4. Hasil analisis video yang kedua apa? Kesalahannya ada di mana? Kaki yang salah. Oke, kakinya salah. Kenapa salahnya di mana? Dia lompatnya 2 bukan 1. Oke ya, jadi pada saat dia melompat dia 1, tapi karena tumpuannya terlalu dekat ya, jadi lari tumpuannya intinya yang salah. Oke, selanjutnya siap-siap kelompok 5 analisis ke 3 ya. Perhatikan video ketiga, kita bahas nanti semuanya. Silakan, siapa namanya? Regina. Oke, Regina, kira-kira kesalahan dari video ketiga ini apa ya? Mendarat tangan ke belakang, juga mendarat bapak menyentuh ke belakang. Oke, mendarat tangannya ke belakang. Kira-kira betul atau tidak? Ya, betul jawabannya. Jadi kalau tangannya ke belakang, sebenarnya bukan masalah tangannya ya. Tapi yang utama itu kalau mendarat pakai apa? Kakinya dulu, ya. Kenapa kalau tangannya dulu? Berbahaya ya. Dan itu juga nanti gini ya, pada pembelajaran atau nanti kalau misalnya atletik itu diukurnya dari yang paling belakang, anggota tubuh kita yang paling belakang. Jadi kalau kaki nih,
kaki kita lompat, habis itu pantat kita lompat, nempel ke pasir. Yang dihitung dari pantat sampai ke belakang. Kalau tangannya di belakang ini dari tangan sampai ke belakang, gitu kira-kira ya jaraknya. Ya, oke? Sudah paham? Paham. Oke, baik. Kalau kalian sudah paham, ya. Saya rasa pertemuan hari ini cukup, ya. Saya mau mendengar kesimpulan aja dari beberapa orang. Apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian dapat pelajari, masukkan tadi, ya. Apa yang kalian sudah pelajari pada pembelajaran hari ini, ya. Silakan satu orang yang berani berdiri. Siapa? Menyebutkan tadi kamu belajar apa, gitu. Sebutin aja. Oke, silakan berdiri. Tadi kamu belajar apa? Iya. Gaya melompatnya apa aja tadi? Melayang di udaranya ada apa aja? Ada jongkok, menggantung. Oke, gaya jongkok, menggantung, melayang di udara atau berjalan di udara, ya. Selanjutnya yang kedua apa? Tentang tahapan dalam lompat jauh. Ada apa aja dan berapa? Ada 4. Kawalan, kalakan, melayang di udara, dan pendaratan. Oke, tepuk tangan. 95 buat kamu. Namanya siapa? Jaskia. Oke, tepuk tangan semua. Oke, sudah ya. Ya, pembelajaran teori hari ini sudah selesai, ya. Saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita sambung di lapangan, ya. Jadi setelah ini nanti kita praktek hari ini, gitu ya. Sekarang saya kembali lagi, oke? Tadi sudah dijabarkan juga, diawali dengan berdoa, ya. Diakhiri kegiatan hari ini juga dengan berdoa. Oke, silakan. Siapa yang pimpin doa tadi ya? Oh, ya bukan ya. Regina, silakan pimpin doa lagi Regina. Siap membaca doa dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar. Ya. Adem di sini ya. Thank you ya. Bawa. Bawa. Ya. Dingin banget tangannya. Waduh. Kayak sifat dia. Nggak cocok biasa. Itu curhat dulu. Waalaikumsalam. Bawa masing-masing kelompoknya. Nanti pertemuan berikutnya kita sambung. Salam, terima kasih. Ya, nanti aja nanti.